Siti Khairunisa adalah seorang siswi kelas 12. Akhir-akhir ini ia sering merasa kewalahan dengan tugas-tugas sekolah yang membuatnya begitu terbebani. Terlebih lagi, dia mengikuti ekstrakurikuler karya ilmiah remaja, yang dalam kegiatannya ia melakukan penelitian serta membuat proposal. Hal ini membuat dia pusing dan stres. Saat ini dia merasa lelah dan tertekan dengan tugas-tugasnya yang menumpuk, serta kegiatannya di ekstrakurikuler, sehingga membuat ia bingung dan kehilangan semangat dalam belajar. Padahal ia memiliki harapan lulus dengan nilai terbaik sehingga ia bisa masuk ke universitas ternama yang ia impikan dan dapat membahagiakan orang tuanya. Namun, apa yang menimpanya sekarang melemahkan ambisinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Dengan Mbak Siti Khairunisa. Iya, Siti Khairunisa yang tadi malam chat Mbak. Oh ya udah gitu, silakan duduk. Ya, jadi sebelum kita mulai konseling, perkenalkan dulu ya, nama saya Sri Rusmayani. Mbak bisa manggil saya Sri, bisa manggil saya Rusmayani, bisa manggil Rusma aja. Enaknya Mbak aja ya. Sebelumnya Mbak pernah ikut konseling? Belum pernah sih Mbak. Oh jadi ini yang pertama kali ya? Iya. Jadi dalam konseling ini kita dibatasi oleh waktu ya. Waktu kita selama konseling 30 menit. Jadi jika nantinya terdapatnya hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, maka kita harus mengagendakan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi nanti pada saat Mbak bercerita, Mbak santai aja ya. Jangan sungkan-sungkan. Jadi gimana kabar Mbak hari ini? Ya, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah saya pusing banget hari ini. Soalnya dari tadi saya diam di kamar terus. Dan juga hari ini saya malah belum sempat sarapan. Oh gitu. Jadi nggak sarapan ya tadi. Mbak tadi mengatakan bahwa Mbak nggak sarapan dan pusing karena di kamar terus ya. Kalau boleh tahu kenapa? Ya karena itu loh Mbak, tugas saya tuh numpuk banget. Dari kemarin saya ngerjain sampai hari ini malah nggak selesai-selesai. Saya tuh rasanya kayak mau stres gitu loh Mbak. Gitu. Mbak mengatakan bahwa Mbak stres karena tugas-tugas ya. Kalau boleh tahu stresnya bisa dijelaskan, stresnya itu seperti apa? Kenapa Mbak bisa stres karena tugas-tugas itu? Apakah karena tugas itu sulit atau gimana? Kalau menurut saya tugasnya sih nggak terlalu sulit. Cuma itu loh, gurunya itu memberikan tugas tuh kayak beruntun Mbak. Kemarin hari Senin ada tugas, Selasa ada tugas. Kayak sehari pun nggak terlewatkan tugas gitu loh. Pokoknya banyak banget Mbak. Jadi yang membuat Mbak stres itu tuh karena tugas yang beruntun itu ya, sampai Mbak pusing, sampai gak keluar kamar dan gak makannya, gak sarapan. Nah iya Mbak, betul banget. Itu kan baru tugas sekolah tuh Mbak. Belum lagi tugas ekskul saya tuh. Disuruh bikin proposal lah, berapa lembar lagi. Pokoknya pusing banget. Ya saya memahami ya, gimana lelahnya kita, gimana capeknya kita dengan tugas-tugas sekolah dalam proses belajar. Belum lagi ekskul yang kita ikuti, yang Mbak ikuti, dan itu terkadang membuat kita pusing dan bingung harus bagaimana. Biasanya Mbak kalau misalkan lagi bete gitu dengan tugas atau lagi suntuk, pusing, Mbak ngapain untuk mencari hiburan? Kalau saya biasanya kalau lagi bete itu saya suka jalan-jalan gitu Mbak. Jalan-jalan lihat pemandangan, lihat sawah yang hijau-hijau gitulah. Pokoknya biar seger lagi gitu bawaannya. Gitu. Jadi ketika Mbak bete dengan tugas untuk kemudian pusing, itu Mbak jalan-jalan untuk melihat pemandangan yang hijau gitu ya. Jadi Mbak merasa terbebani dengan tugas yang diberikan oleh guru. Tapi guru pasti memiliki alasan tertentu ya, alasan-alasan yang kenapa dia harus memberikan tugas dalam proses pembelajaran. Menurut Mbak apa tuh alasannya? Kalau menurut saya sih kayaknya guru itu ngasih tugas ke siswa untuk
mengetahui seberapa paham siswa ini sama pembelajaran itu. Menurut saya gitu. Ya, betul. Jadi guru itu memberi kita tugas karena ingin mengetahui seberapa kemampuan kita ya. Iya benar. Jadi guru itu memberikan kita tugas karena ingin mengukur kemampuan kita ya. Kemudian terus itu mengembangkan kekurangan-kekurangan yang tidak kita pahami gitu dalam proses pembelajaran. Nah, hal itu tuh memang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran. Tugas-tugas itu harus kita lakukan dalam proses pembelajaran. Jadi kita tidak bisa menolak adanya tugas-tugas itu. Tugas itu termasuk dari tantangan kita dalam proses pembelajaran kita. Sebagaimana kerasnya kita mengerjakan tugas itu karena proses dari belajar kita sendiri ya, dari sekolah kita memutuskan untuk sekolah, maka kita juga harus siap dengan tantangan-tantangan yang ada. Tidak ada sekolah itu yang langsung lulus tanpa ada tugas. Mbak kan memutuskan untuk sekolah, untuk belajar, maka Mbak harus menuntaskannya sampai sebaik-baik mungkin. Jika Mbak seperti stres atau pusing dengan tugas-tugas, Mbak bisa istirahat sejenak, tenangkan pikiran dengan yang seperti Mbak bilang, Mbak bisa jalan-jalan melihat pemandangan yang hijau sehingga kembali fresh lagi otaknya. Kemudian lanjut lagi untuk bersemangat dalam belajar, mengerjakan tugas-tugas dari guru gitu. Jadi kalau menurut saya, supaya tugas itu tidak menumpuk dan Mbak itu nggak stres ya, karena udah tugas, ada ekskul. Jadi Mbak harus pintar-pintar dalam manage waktu, kemudian dengan manage waktu itu dengan membuat jadwal misalnya tugas itu kita tugas yang deadline-nya cepat kita kerjakan duluan misalnya gitu kan. Yang deadline-nya lama bukan berarti nggak dikerjakan, tapi kita harus mengerjakannya juga setelah yang pertama, setelah yang deadline-nya cepat itu. Kemudian untuk ekskul kita juga bisa bikin jadwal, misalnya ekskul kamu hari ini jadwalnya, maka bikin situ jadwalnya hari ini kayak gitu ekskul. Jadi bisa mengikuti ekskul, seimbangkan antara ekskul sama tugas kamu, jangan sekolahnya terbengkalai gara-gara ekskul ya. Jadi coba untuk manage waktu, bikin jadwal setiap kegiatan kamu, jadi semuanya tuh teratur gitu, nggak ada yang berantakan. Kalau misalkan kamu capek, misalnya seharian kamu bikin jadwal untuk mengerjakan tugas, kamu capek, silakan kamu istirahat sebentar, nggak apa-apa, jalan-jalan, istirahat sebentar, lalu nanti kerjakan tugas-tugas lagi, seperti itu. Apakah Mbak siap untuk melakukan itu, untuk menjadwalkan semua kegiatan Mbak secara teratur? Insya Allah siap Mbak. Ya. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin ada masalah lain? Tidak ada Mbak, tidak. Ya ada ya. Jadi berhubung waktunya sudah habis, maka kita akhiri dulu konseling pada hari ini. Jika nanti Mbak ingin konseling lagi, misalnya ada masalah lagi, silakan hubungi saya, nggak apa-apa. Iya siap Mbak. Oh iya, terima kasih banyak ya Mbak udah dengerin cerita saya, terus juga udah ngasih solusi saya buat manage waktu, terus juga saya jadi lebih semangat lagi untuk ngerjain tugas, terus semangat untuk ekskulnya juga, jadi seimbang kedua-duanya. Ya, terima kasih banyak Mbak. Iya, sama-sama, jangan sungkan-sungkan ya. Iya, saya mau pamit dulu. Iya, sama-sama ya.